Selamat sore, ketemu kembali dengan saya Ruslan Ramli pada mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Hari ini adalah pertemuan ke-10. Materi yang akan saya bawakan adalah praktik analisis framing. Disampaikan sebelumnya bahwa analisis framing itu ya terminologinya dari frame. Frame artinya bingkai. To frame, membingkai. Gaya Tuchman ya salah satu pakar di luar komunikasi, dia dari psikologi, dia mengibaratkan frame itu sebagai jendela. Jadi kita bisa melihat sesuatu sangat tergantung dari bingkai yang dipakai. Jendela kecil, maka yang akan kelihatan juga kecil. Jika jendelanya besar, ya yang kita lihat juga besar. Tapi meskipun jendelanya besar, kalau ada tembok, ada gedung, ada pohon, ya akan terganggu juga. Nah, ilustrasi ini disampaikan oleh Tuchman terkait dengan bagaimana media itu bekerja. Artinya bagaimana media itu membingkit sebuah peristiwa. Nah, minggu lalu juga sudah disampaikan definisinya. Ada banyak definisi tentang Tuchman. Tapi yang cukup populer misalnya Gameson ya, yang dia katakan frame itu adalah organisasi gagasan atau cerita yang terpusat. Artinya apa? Bahwa meskipun banyak peristiwa di lapangan, tetapi bagaimana dia kemudian disajikan lewat media, maka pusatnya itu ada pada redaksi. Nah, kalau Gitlin, kata dia, frame itu dibangun melalui seleksi, penekanan, dan penyajian. Ya, namanya seleksi. Berarti kan ada banyak. Dicarilah mana yang diambil. Nah, kemudian ditekankan. Ketika dia diambil, yang mana nih penekanannya? Yang mana nih di atas, yang mana di bawah? Mana yang dibesarkan, mana yang dikecilkan? Kemudian disajikan. Nah, disajikan ini redaksi punya otoritas untuk menahan dan untuk menerbitkan, menunda, atau sama sekali tidak memberitakan. Nah, pada praktik analisis framing ini, sebenarnya sama seperti kajian lain, tetap punya sistematika, tetap punya prosedur. Selalu dimulai dengan ide. Nah, ide itu penting atau menarik. Kenapa kita mau? Karena ada yang penting di situ. Kenapa kita mau? Karena ada yang menarik di situ. Ya. Kemudian fenomena yang kita anggap penting, kita anggap menarik, harus punya keterkaitan dengan ilmu komunikasi. Jangan sampai ide itu sudah jalan, tetapi kita lupa bahwa yang akan kita kaji ini adalah komunikasi. Nah, yang kedua, fenomena itu tentu punya gap. Inilah yang disebut dengan ada dasen dan dasolennya. Kita harus perjelas ada masalah di dalamnya. Ada fenomena, ada faktanya, kemudian ada harapan, ada panduan akademiknya. Jangan sampai kita tidak bisa menemukan masalahnya. Berikutnya adalah merumuskan masalah penelitian. Rumusan itu penting biar kita bisa tahu apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita cari. Nah, dari situ kita bisa mengukur, kita bisa melihat, kita bisa menilai apakah media itu mengkonstruksi
peristiwa yang ada di lapangan. Nah, rumusan masalah ini sangat sederhana. Satu kalimat, dua kalimat, ya. Kita ambil contoh yang sekarang ya. Misalnya kasus korupsi Menteri Sosial. Rumusan masalahnya, bagaimana membingkai kasus dugaan korupsi Mensos di Kompas dan Media Indonesia. Ini sebagai contoh, Kompas dan Media Indonesia. Maka bisa juga kita ambil dari TV, misalnya Metro dan TV One. Bagaimana kasus dugaan korupsi ini di mata mereka? Maka rumusan masalahnya, bagaimana media membingkai. Nah, kasus lain yang lagi up to date bisa Habib Rizik, bisa Joko Chandra. Kemudian, ini tidak kalah pentingnya adalah menentukan bahan penelitian. Jangan sampai kita meneliti tetapi tidak mempunyai dokumennya. Kita ingin kasus tadi, kita ngambil RCTI dan SCTV, tapi kita tidak miliki. Kita hanya pernah melihat sekilas, kita hanya pernah mendengarkan sekilas, menyaksikan dari TV, tetapi tidak memiliki. Bahannya itu Anda pegang dulu. Ketika dia, misalnya kita cari di YouTube, kita amankan. Kita save, kita copy. Nah, kalau dia koran, kita amankan berita itu, dokumen itu. Kita copy. Karena itu akan dipakai untuk melihat, menafsirkan kelak di dalam berita itu, meskipun hanya kata dan kalimat, tetapi ada makna yang tersimpan. Kata Bateson ada di situ, apakah secara implisit, apakah secara eksplisit, maknanya akan kelihatan. Nah, jangan lupa periodisasinya. Kalau kita ingin memframing kasus korupsi Mensos, sejak kapan kasus ini muncul? Kemudian kita batasi sampai kapan? 1 bulan kah? 3 bulan kah? Nah, kasus Joko Chandra, apakah kita mau masuk di fakta persidangan saja atau kita dari awal? Silakan. Kita yang batasi. Untuk metode, framing ini punya banyak tokoh. Silakan pilih. Sesuaikan dengan tema kajian yang dibuat. Soal kompleksitas, kesederhanaan, silakan baca. Ada Edelman, ada Entman, ada Gemson, ada Pankositsky. Ketika Edelman dia hanya 2 kategori, ketika Entman dia 4 elemen, ketika Gemson dia punya 2 perangkat. Kemudian masing-masing defisit perangkat pertama 7 komponen, perangkat kedua ada 4 komponen, kemudian Pan dan Kositsky yang membagi atas 4 elemen. Ya, ambil saya contoh Pan Kositsky. 1, dia lihat sintaksisnya terdiri atas skema berita. Bagaimana skema berita? Ya lihat headline kah, kemudian bagaimana lead-nya, seperti apa latarnya, kutipan yang dipakai, sumbernya, dan sebagainya. Kemudian skrip, elemen kedua, bagaimana fakta itu dikisahkan. Nah, maka lihat 5W1H-nya. Kemudian bagaimana temanya. Nah, coba lihat tema di situ detail kah? Punya koherensi kah? Bagaimana bentuk kalimat yang dipakai, personal pronounnya bagaimana? Kemudian terakhir retoris, penekanan makna. Apakah dia menggunakan metaforik atau dia makna kamus? Ya, itu kalau memakai Pan Kositsky. Berikutnya adalah keabsahan data. Nah, di sini
terkait bagaimana bobot atau kualitas. Keabsahan data itu terkait validitas. Maka kita menggunakan triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teks lain, membandingkan teks dengan teks lain, hasil penafsiran lain, kemudian mencari dan membandingkan penjelasan lain. Kemudian rencana analisis, ya langkah-langkahnya menyimpulkan dan menjawab penelitian masalah. Di antara itu jangan lupa coding. Nah, coding ini boleh disebut jantungnya, sebab disitulah data kita simpan, disitulah data kita olah. Kemudian ada yang disebut dengan kategorisasi. Ini pengklasteran, kita kelompokkan. Mana yang satu rumpun, mana yang berbeda. Kalau dia Joko Chandra misalnya, ya kategori apa yang kita pakai? Ya sangat bergantung dari apa yang kita cari. Kalau misalnya apa ya, konteks. Ya. Konteks apakah di sini ada aspek politiknya? Kalau dia politik apa dia? Persaingan di internal Polri kah? Persaingan menuju TB1 kah? Atau persaingan Polri dengan kelompok kepentingan di luar Polri? Nah, setelah itu ada interpretasi atau bagaimana kita menafsirkan data yang ada. Terakhir tentu adalah kesimpulan. Kita mengambil atau menyimpulkan sesuai dengan data yang telah kita miliki. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.